Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ujian sekolah atau PSAJ kian dekat, maka dengan ini kita akan mulai mencoba membahas soal-soal matematika tingkat lanjut untuk persiapan kalian dalam menghadapi ujian. Semoga bisa bermanfaat dan menambah referensi belajar kalian. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Salah satu faktor suku banyak x pangkat 3 ditambah kx kuadrat ditambah x min 3 adalah x min 1. Faktor yang lain adalah, nah ini berarti soal polinomial ya, bagian teorema faktor. Ya. Nah, masih ingat tidak ya kalian dengan teorema faktor? Jika fx merupakan sebuah polinomial dan dia mempunyai faktor, x min k gitu ya. Nah, maka berlaku fk-nya itu sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi sesuai dengan teorema tersebut, ini x min 1 itu adalah faktornya, maka kita bisa langsung menentukan nih, berarti f1 gitu kan ya, dari x min 1 kan sama dengan 0, jadinya kan x sama dengan 1 gitu ya. f1 nya itu kita substitusikan ke fx nya itu ke dalam bentuk x nya, jadi 1 pangkat 3 ditambah k 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3, ini akan sama dengan 0 begitu. Sehingga nanti ini 1 ditambah k ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0, maka k ketemunya 1 gitu ya. Nah, ketika k nya sudah ketemu 1, maka kita langsung balik lagi ke persamaan fx nya itu. Sudah ketemu itu, berarti x pangkat 3 ditambah k nya 1, jadinya x kuadrat plus x min 3. Ini sudah ketemu ya fx nya. Kemudian kita harus mencari faktor yang lain. Nah, bagaimana caranya mencari faktor-faktor dari sebuah polinomial? Maka kamu bisa menggunakan dua cara ya, yaitu bisa menggunakan Horner gitu ya, atau menggunakan skema gitu, sama saja. Nah, ini saya akan menggunakan Horner aja ya, yang paling gampang. Maka itu kan x pangkat 3 koefisiennya kan 1 gitu kan. Kita tulis di sini 1, kemudian x kuadrat 1 juga, terus x nya itu 1, terus konstantanya min 3. Nah, kemudian tadi kan ini adalah x sama dengan 1 gitu ya, maka ini turun terus ke sini jadi 1, tambahkan ya 2, kalikan lagi 2, sini 3, terus sini jadinya 3, terus 0. Nah, sudah ketemu. Maka 1, 2, 3 itu jan, berarti yang lain adalah x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3. Berarti akar yang lain, berarti faktor yang lain adalah ini. Nah, kita cocokkan jawabannya ada apa tidak? Oh, ada, ternyata jawabannya adalah D. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Baik, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah masih polinomial, tapi ini adalah menggunakan teorema sisa begitu ya. Jadi bedanya dengan teorema faktor, kalau teorema faktor yang di atas kan berarti nanti fa nya itu sama dengan 0. Kalau teorema sisa ya berarti sisanya itu berapa gitu. Nah, ini adalah x min 1 sisanya 10, maka jadinya ini f1 ini nanti sama dengan 10 begitu. Kita masukkan
satunya ini ke dalam X nya ya, jadinya kan A ditambah 3B ditambah 2A min B ditambah 4 sama dengan 10. Nah jadinya 3A plus 2B sama dengan 6. Ini udah F1 nya ya, berarti yang kedua F min 2 berarti itu nanti sisanya 2, berarti sama dengan 2. Kita masukkan, berarti untuk X pangkat 3 kan berarti min 8A ditambah 4 ya, 4 kali 3 12B terus dikurangi 4A plus 2B ditambah 4 sama dengan 2. Kemudian A nya min 12, kemudian B nya 14B sama dengan min 2. Ini dibagi 2 kan bisa ya, jadinya min 6A plus 7B sama dengan min 1. Oke, kita lakukan substitusi eliminasi dari dua persamaan tersebut. Nah, kalau substitusi eliminasi kalian udah familiar dan harusnya sudah bisa ya. Ini kita mulai A ya, berarti kalikan 2 kalikan 1 jadinya 6A plus 4B sama dengan 12, kemudian min 6A plus 7B sama dengan min 1. Kita jumlahkan, ini berarti kan 11B, yang ini adalah 11, berarti B sama dengan 1. Oke, B sama dengan 1 sudah ketemu. Sekarang tinggal kita cari yang A, masukkan ke sini aja ya, lebih gampang. Berarti kan 3A ditambah 2 kali 1 sama dengan 6, 3A plus 2 sama dengan 6, 3A sama dengan 4, berarti A sama dengan 4/3. Berturut-turut berarti 4/3 1. Oke, ketemu soal yang nomor 2, jawabannya A. Begitu. Kita lanjut soal nomor 3. Ini matrik ya, matrik. Harusnya ini bisa juga ya, kalau matrik ini gampang ya, tidak susah. Sekarang kita akan ini A plus B sama dengan C transpose. Nah ini hati-hati, diingat-ingat kembali ya, maka A nya 2X min 2X 3Y plus 2 ditambah B 9 8 3X min 4. C nya ditranspos, hati-hati. Kalau transpos itu kan berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti ini 5, 6 nya di bawah, min 8 7. Oke, begitu. Kita nyari X sama Y nya ini. Oke, mulai dari yang ada X nya ya. Berarti itu 2X plus 9. Hati-hati ya dalam melihat elemen-elemennya, jangan sampai salah. Kemudian 2X sama dengan min 4, berarti X sama dengan min 2. Oke, ketemu X nya min 2. Tinggal kita cari Y nya berarti itu 3Y ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan 7, berarti 3Y sama dengan 9, Y sama dengan 3. Udah ketemu X dan Y nya. Kemudian kita cari ini ya, 3X plus 2Y. Kita cari 2X plus 3Y, berarti kan 2 kali min 2 ditambah 3 kali 3, jadinya min 4 tambah 9, ketemu 5. Oke, jawabannya C. Mudah ya kalau matrik ya. Lanjut nomor 4. Oke, lanjut nomor 4.
ini adalah persamaan matrik ya. Persamaan matrik ini kalau AX sama dengan B begitu, A-nya ada matriknya, B-nya ada matriknya, kita cari X, matrik X gitu. Nah, ini kamu harus memahami konsep ya. Jadi bukan ngapalin, kalau ngapalin susah ya. Nah, konsepnya itu kalau matrik dia pindah ruas, dia pasti akan menjadi inverse begitu. Cuman masalahnya posisinya di mana gitu kan. Kalau dia posisinya di kiri X, maka nanti dia menjadi inverse itu di kirinya B. Begitu. Begitu pula sebaliknya, jika posisinya kayak gini, maka X-nya itu nanti B-nya dikalikan A inverse. Begitu. Ini perlu dipahami ya. Karena dalam matrik itu tidak berlaku sifat kumulatif perkalian. A dikalikan B itu tidak sama dengan B kalikan A untuk di matriks. Nah, berarti kalau soal ini maka 1 3 terus ini min 2 14 1 10 ini berarti M sama dengan ya, berarti kita akan mencari matriks yang di sebelah kanan itu ya, 2 4 1 3 itu begitu, posisinya ada di sebelah kanan. Nah, masih ingat kan dengan mencari inverse ya, seperdeterminan. Nah, determinannya 2 kalikan 3 6, 6 kurangi 4 berarti 2. Kemudian joinnya itu berarti berubah posisinya, yang diagonal 23 itu jadi 32. Kemudian yang 14 itu tetap posisinya tapi dia berubah tanda begitu. Nah, kemudian kalau ada soal kayak gini, teknik mengalikannya itu jangan langsung dikalikan. Yang setengahnya masuk ke sini gitu, ini susah nanti. Nah, kamu harus setengahnya pindah ke depan. Biar apa? Biar gampang. Nanti kalian tidak ketemu dengan pecahan. Karena mengalihkan dengan pecahan itu sedikit menyulitkan gitu. Nah, kemudian kamu bikin tanda seperti ini. Biar apa? Biar tidak salah mengalihkan. Kita mulai min 2 kali 3 min 6, min 6 dikalikan min 4 jadinya min 10. Kemudian 14 kali 3 itu 42 ya, 42 dikurangi 40 berarti ketemunya 2. Kemudian yang lainnya berarti min 2 kali min 1 2, 2 tambah 2 4. Kemudian itu yang bawah min 14 ditambah 20 jadinya 6. Nah, berarti untuk matrik M-nya itu min 5 1 terus ini 2 sini 3. Nah, gitu. Kemudian yang ditanyakan apa itu? Oh, M kuadrat. M kuadrat itu artinya M kali M ya. Matrik M dikalikan dengan matrik M. Nah, jangan langsung dikuadratin gitu ya, nggak boleh elemen-elemennya langsung dikuadratin gitu. Oh, tidak bisa. Nah, dibikin seperti ini biar gampang. Kemudian min 5 kali min 5 25 kalikan 1 27. Kemudian yang bawahnya min 5 dikalikan 3 berarti min 2. Nah, ini kalau kamu cepet-cepetan ya, untuk efisiensi waktu lihat aja yang 20 min 7 gitu, ada nggak? 27 min 2. Oh, ini ya udah berarti ketemunya C gitu. Ini kalau dilanjutkan ya pasti benar seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu ya kamu perlu trik, tidak usah dikerjakan semuanya begitu. Oke, lanjut sekarang nomor 5. Nomor 5 ini mencari inverse ya, gampang seperti tadi kan, berarti A ditambah B sama dengan C. Nah, kita harus mencari matriks C nya terlebih dahulu. 3200 ditambah 2312.
berarti C nya itu berarti 5 1 5 2. Oke, C inverse seperdeterminan. 10 kurangi 5 kurangi 5 berarti 5 ya. Kemudian sini 2, sini 5, sini min 1, sini min 5, jadinya 2/5 min 1 min 1/5 1. Mana ini? Oke, A. Nah, gampang kan? Itu kemudian lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah model soal transformasi geometri ya. Ini soal translasi. Translasi P memetakan titik Q 13,-20 ke titik Q aksen 3,-13. Maka translasi P adalah, nah ini mencari matrik ya. Jadi kalau ada Q aksen itu kan berarti Q tambah P, matrik P gitu. Ini kalau translasi kan ini ditambahkan saja. Tapi kalau nanti ada pencerminan, kemudian ada rotasi lah, itu harus ada apa namanya, matrik-matrik yang harus kamu hafalkan untuk lebih cepatnya. Nah kemudian ini masukkan saja, ini seperti soal ini ya, matrik ya. Q-nya 13-20 ditambah matrik P. Matrik P ya kita misalkan AB gitu ya. Nah berarti kalau begitu, nah berarti ini kita tinggal melakukan operasi matrik ya, gampang. Berarti kan ini 3-13 dikurangi ya, karena pindah ruas jadinya min berapa itu, min 10, terus itu 7, berarti min 10,7. mana A lagi, begitu. Untuk translasi begitu ya, hanya ditambahkan saja. Oke lanjut, sekarang kita ke soal nomor 7. Ini soal tentang transformasi geometri. Yang membedakan dengan nomor 6 ini ada 2 kali transformasi ya, 2 kali. Yang pertama ini rotasi ya, setelah itu dia dicerminkan gitu. Nah bagaimana cara mengerjakannya? Oke, untuk transformasi yang pertama itu kan rotasi gitu ya, rotasi. Kemudian yang kedua ini pencerminan atau refleksi gitu. Nah untuk rotasi ini kalian harus hafal rumusnya ya. Matriknya itu kan cos theta, terus sin theta, kemudian min sin theta, yang ini cos theta. Begitu, kalau ini harus dihafalkan ya, nggak boleh nggak. Kemudian kalau untuk refleksinya kan Y sama dengan min X. Untuk refleksi Y sama dengan min X nanti buka lagi catatannya ya. Ini kita pakai matrik aja. Matriknya berarti kalau ini kan 0 min 1 min 1 0. Nah begitu. Nah ini harus dihafalin, yang refleksi Y sama dengan X berapa, Y sama dengan X berapa, seperti itu. Jadi nanti kalau nggak hafal ya agak repot. Silahkan dibuka lagi bukunya ya waktu kelas 11. Nah kemudian kita akan mencari X double aksen ya, karena ada 2 kali transformasi. Maka kita mulai dari T2 gitu kan, kemudian T1, kemudian ini X sama Y titiknya. Ini yang pertama kan rotasi T1, maka T1 nya itu yang paling dekat dengan XY nya gitu, jangan kebalik. Jadi perkalian matriknya itu nanti yang paling dekat urutannya 1 2 2 1 gitu ya, jangan kebalik. Nah maka kita tinggal masukkan saja matrik-matriknya itu 0 min 1 min 1 0, kemudian itu rotasi 180 derajat, berarti cos 180, kemudian
min sin 180 cos 180. Oke, ayo masih inget nggak cos 180 itu berapa? Cos 180 di kuadran 3 boleh ambilnya berarti min 1 ya kan, sama dengan 0 ya. Terus cos sin 0 0, ini 0 juga berarti ini min. Nah, di kuadran-kuadrannya itu harus tahu kalian. Nah, kemudian ini tinggal dikalikan. Saya kalau soal perkalian tuh harus dibuat seperti ini. Biar apa? Biar nggak susah. 0 kemudian 0 berarti sini 0. Terus 0 1. Terus ini 1. 0 lagi. Terus x y. Nah, kemudian kalikan ya, ketemunya x double aksen sama dengan berapa itu? Y terus x. Oh, berarti x double aksen itu sama dengan y double aksen yang sama dengan x. Nah, tadi kurva asalnya ini ya, yang y jadi x double aksen, yang x jadi y double aksen, sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan yang ini. Berarti setiap y itu nanti akan jadi x double aksen, yang x akan menjadi y double aksen gitu. Kita masukkan persamaan soalnya kan ini, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3, y nya jadi x double aksen berarti gini, kemudian x nya jadi y double aksen. Nah begitu, udah selesai. Nah double aksennya kita rubah atau kita hilangkan, jadinya x sama dengan y kuadrat min 2y min 3. Nah itu adalah persamaan bayangan kurvanya setelah dua transformasi. Maka yang mana ini? Yang B ya, begitu. Oke, demikian untuk materi pembahasan soalnya. Nantikan soal-soal berikutnya masih di channel YouTube saya, Kang Guru Mengajar. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan lebih siap lagi dalam menghadapi PSAJ besok. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.